Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita memulai ke pembelajaran berikutnya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ingat pakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tetap jaga jarak untuk menghindari COVID-19. Baiklah, sebelum lanjut, kita akan hening sejenak berdoa kepada Sang Yang Adi Saraswati sebelum melakukan pembelajaran. Baiklah, ambil sikap Om Stikarani. Ya, sudah. Baiklah, materi kali ini kita akan bertemu dengan pembelajaran moksa ya. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang moksa. Ada beberapa pengertian moksa, tingkatan moksa, jalan menuju moksa, tujuan hidup manusia, tantangan mencapai moksa pada zaman globalisasi. Yang terakhir adalah orang-orang yang mampu mencapai moksa. Baiklah, kita awali dengan pengertian moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata moksha yang artinya bebas. Moksa adalah kebebasan abadi, terbebasnya Atman dari Punarbawa karena telah menyatu dengan sumbernya atau Parama Atman. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman, itu ada Samipya, ada Sarupya, ada Salokya, yang terakhir ada Sayujya. Samipya yaitu kebebasan yang dicapai semasa hidupnya di dunia. Contohnya adalah seorang maharsi ya, yang dapat mencapai kebebasan selama di dunia, yaitu mencapai moksa selama di dunia. Yang kedua, Sarupya. Kebebasan yang dicapai manusia karena kelahirannya. Contohnya adalah Sang Rama, Krishna, atau Sang Buddha yang menjelma sebagai Awatara Wisnu. Yang ketiga yaitu Salokya. Kebebasan yang dicapai seseorang yang telah memiliki kesadaran yang sama dengan Brahman, disamakan dengan dewa atau setara dengan dewa. Yang keempat itu ada Sayujya, yaitu tingkatan kebebasan tertinggi. Atman telah menyatu dengan Parama Atman. Itu dilihat dari tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman. Berikutnya, tingkatan moksa berdasarkan pengaruh maya. Itu ada 3. Yang pertama ada jiwa mukti, yaitu moksa yang dicapai seseorang dalam hidupnya. Namun Atman harus terkena pengaruh maya. Yang kedua, Wideha Mukti atau Karma Mukti, yaitu kebebasan yang dicapai semasa hidup namun Atman sudah mulai terbebas dari maya atau belenggu maya. Yang ketiga, Purna Mukti, yaitu Atman sudah terbebas murni dari pengaruh maya. Berdasarkan keadaan tubuh yang ditinggalkan, moksa dibagi menjadi 3, yaitu moksa, adimoksa, dan paramamoksa. Yang pertama moksa, yaitu meninggalkan tubuh secara utuh. Yang kedua adimoksa, yaitu meninggalkan tubuh berupa abu. Yang ketiga paramamoksa, yaitu tanpa meninggalkan bekas tubuh sama sekali. Nah, setelah di tingkatan moksa, kita lanjut ke jalan untuk mencapai moksa. Dalam Mulaspati Tattwa Sloka 52 disebutkan ada 3 bagian penting atau 3 sarana atau cara untuk mencapai moksa yang disebut dengan Trisadana, yaitu Janana Pyudaraha, yaitu memahami segala tatwa dan filsafat kerohanian. Yang kedua, Indriya Yoga Marga, yaitu mengendalikan indriya terhadap ikatan duniawi. Yang ketiga, Tresna Dosa Ksaya, yaitu menghilangkan rasa keterikatan pada hal-hal duniawi.
Itu menurut Warspati Tattwa. Berikutnya, masih dalam jalan menuju moksa, ada 4 jalan menuju moksa yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Nah, 4 jalan untuk menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada Brahman terdiri dari yang pertama Bhakti Marga, dengan jalan cinta kasih yang mendalam terhadap Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua Karma Marga Yoga, yaitu dengan jalan berbuat tanpa mengharapkan suatu imbalan atau hasilnya. Yang ketiga itu ada Jnana Marga, yaitu dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan keduniawian. Yang terakhir Raja Marga, yaitu dengan jalan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, dari catur marga, 4 jalan yang dilakukan untuk mencapai moksa, dalam ajaran Bhakti Marga dikenal ada 9 jalan bakti yang terdapat dalam Bhagavata Purana yang disebut Nawawida Bhakti. Sravanam, Kirtanam, Wisno, Smaranam, Padasewanam, Arcanam, Wandanam, Dasyanam, Sakyanam, Atmani Vedanam. Nah, ada 9 Nawawida Bhakti atau ajaran bakti dalam kitab Bhagavata Purana yang terdiri dari Sravanam. Sravanam itulah berbakti kepada Tuhan dengan mendengarkan cerita-cerita keagungan Tuhan. Contohnya, Raja Parikesit mencapai kesempurnaan setelah mendengarkan cerita-cerita tentang keagungan Tuhan dengan penuh rasa bakti dan seorang maharsi yang bernama Maharsi Suka. Berikutnya, yang kedua ada Semaranam. Berbakti kepada Tuhan dengan terus-menerus teringat kepada Tuhan dengan penuh rasa bakti. Yang ketiga ada Padasewanam, yaitu berbakti dengan jalan memegang kaki Tuhan dalam kehidupan keberagaman di Bali. Ini disebut dengan memohon wasupada pada saat melakukan pemujaan di pura. Yang keempat ada Arcanam. Arcanam yaitu berbakti kepada Tuhan dengan mewujudkan dan menyembah beliau dengan wujud arca atau patung. Yang kelima, Wandanam, yaitu berbakti dengan menceritakan keagungan Tuhan dengan tulus. Yang keenam, Dasyanam, yaitu dengan jalan mengabdikan tanpa pamrih atau ngayah istilahnya. Yang ketujuh, itu adalah Sakyanam, yaitu berbakti dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedelapan, Atmani Vedanam, yaitu berbakti dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir yang kesembilan, Kirtanam, yaitu berbakti dengan melantunkan nyanyian-nyanyian suci keagamaan. Itu ada Nawawida Bhakti, 9 jalan bakti. Nah, Raja Marga tadi salah satu dari 4 jalan untuk mencapai moksa, ada diantaranya adalah Raja Marga, yang mana sangat erat kaitannya dengan Astanga Yoga. Pencapaian Raja Marga sangat erat kaitannya dengan pencapaian Astanga Yoga yang terdiri Yama, yaitu larangan secara jasmani, antara lain ahimsa tidak membunuh, satya tidak berbohong, asteya tidak mencuri, brahmacari tidak berhubungan seksual, aparigraha tidak menerima pemberian orang lain. Yang kedua ada niyama, larangan secara rohani antara lain saucha, santosa, ada swadhyaya, pranidhana, terus ada tapa, itu merupakan bagian daripada niyama. Yang ketiga, asana, yaitu sikap perilaku gerak badan yang disiplin. Yang keempat, itu ada pranayama, yaitu pengaturan nafas. Yang kelima, itu ada pratyahara, yaitu pengendalian indriya. Yang keenam ada dharana, usaha untuk menyatukan pikiran dengan objek yang diinginkan. Yang ketujuh ada dhyana, yaitu memusatkan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan. Yang kedelapan itu ada samadhi, yaitu penyatuan diri Atman dengan Brahman. Itu merupakan bagian daripada Astanga Yoga yang dilakukan dalam melakukan kewajiban Raja Marga, salah satu jalan untuk mencapai moksa. Kalian tentunya sudah bertanya-tanya ya, apa sih dari pemaparan pengertian tadi, terus ada juga
jalan menuju moksa, tingkatan-tingkatan moksa. Apa sih tujuan moksa sesungguhnya? Nah, sebagai umat Hindu, tujuan moksa sesungguhnya adalah catur pursa arta. Catur berarti 4 ya, ada 4 ya. Ada 4 kewajiban umat Hindu yang harus dilakukan. Di antaranya adalah dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, dharma itu adalah kebaikan atau kebajikan yang harus dilakukan. Arta itu adalah material atau dana yang harus didapatkan dalam semasa hidupnya. Terus ada kama, keinginan. Dari pencapaian arta pasti akan tercukupi pemenuhan kama atau keinginan. Setelah adanya keinginan, maka adanya tujuan akhir umat Hindu yaitu moksa. Ada 4 tujuan daripada moksa yaitu catur pursa arta. Ada 4 tujuan umat Hindu, dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, dharma, bagian dharma, perilaku yang baik atau sifat kebajikan ada 4 bagian-bagian dharma. Ada dharma kriya, dharma santosa, dharma jati, dan dharma putus. Nah, dharma kriya itulah manusia harus berbuat, berusaha, dan bekerja untuk kebahagiaan keluarga, khususnya masyarakat pada umumnya. Terdiri dari bagian-bagian dharma kriya itu adalah dana paramita, amal atau kebajikan, kesanti paramita, mengampuni orang lain, wirya paramita itu mengutamakan kebenaran dan keadilan, prajna paramita itu bijaksana, yang kelima itu ada dhyana paramita yaitu kasih sayang, yang keenam sila paramita, tingkah laku yang baik yang dilakukan dalam kehidupan. Baiklah, berikutnya adalah ada dharma santosa. Dharma santosa itu berusaha mencapai kedamaian lahir batin dalam diri sendiri. Berikutnya dharma jati, kewajiban yang harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga. Yang terakhir adalah dharma putus, bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan. Tujuan yang kedua di antara bagian-bagian catur pursa arta yaitu tujuan yang kedua arta, ya, harta benda atau dana bersifat material, ya. Fungsi arta dalam kehidupan beragama yaitu untuk beryadnya atau pancayadnya. Fungsi arta dalam kehidupan beragama diantaranya adalah untuk melakukan pancayadnya seperti dewayadnya, manusayadnya, pitrayadnya, resiyadnya, dan buttayadnya. Berikutnya adalah fungsi arta untuk mewujudkan jagadita. Yang pertama, untuk kemakmuran dan kesejahteraan terdiri dari 3 bagian yaitu boga, upaboga, pariboga. Boga kebutuhan primer yang terdiri dari makanan, minuman yang harus dipenuhi dalam kehidupan ini. Terus upaboga kebutuhan sekunder yaitu kita membutuhkan berupa pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya sebagai kebutuhan sekunder. Pariboga, kebutuhan tersier. Setelah kita pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, ada pariboga atau kebutuhan tersier yang terdiri dari perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi arta untuk mewujudkan jagadita. Nah, fungsi arta untuk mewujudkan jagadita yang kedua yaitu untuk dana-dana sosial. Ada 3 bagian-bagiannya dana-dana sosial yang dimaksud. Yang pertama, ada Mahadon Dharma Karya yang disebut dengan dana sosial, ya, atau istilahnya dermawan. Terus yang kedua, itu ada Mahadon Arta Karya, dana sosial yang diciptakan dari berupa perdagangan dan perusahaan. Mahadon Kama Karya, kenikmatan kesenian berupa olahraga, kenikmatan kesenian dari diri sendiri. Nah, itu fungsi arta untuk mewujudkan jagadita. Yang ketiga, kama. Ya. Kama atau keinginan itu ada istilahnya tripararta. 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicapai manusia. Terdiri dari asih, punya, dan bakti. Asih cinta kasih, terus punya itu berupa
tolong menolong, bakti yaitu berupa penghormatan atau sujud bakti. Yang terakhir, tujuan terakhir dari Caturpurusa Arta atau tujuan hidup umat Hindu yaitu moksa, ketenangan dan kebahagiaan spiritual. Baiklah, yang berikutnya adalah tantangan mencapai moksa di zaman globalisasi. Di zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman Kali atau Kali Yuga, tingkat spiritual manusia semakin menipis. Tujuan hidup manusia semata-mata bermotif ekonomi. Oleh karenanya, tidak akan ada umat lagi yang akan mencapai moksa. Untuk menghadapi tantangan pencapaian atau hambatan-hambatan tersebut, maka lakukanlah ya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka lakukanlah yang pertama, menjauhkan diri dari keterikatan materialistis ya. Guna kita untuk mencapai bagaimana pada kehidupan itu untuk mencapai kehidupan berupa pengumpulan dana, materi dan lain sebagainya, tidak membuat orang lain kesusahan dengan pengumpulan materi tersebut. Yang kedua, mengutamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual, lebih mengutamakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan ini yang bernuansa spiritual. Jauhkan dan hindarkan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Yang terakhir yang dibahas dalam materi bab 3 ini adalah orang-orang yang mampu mencapai moksa. Yang pertama ada Rama, yang kedua ada Bagawan biasa, yang ketiga ada Dangyang Dwijendra. Ya, yang disebutkan yang ketiga itu Dangyang Dwijendra mencapai moksa yaitu di Pura Uluwatu, Bali. Baiklah, sekian materi yang Ibu paparkan hari ini. Semoga di bab 3 ini kalian bisa memahami apa itu pengertian moksa, terus apa itu tingkatan-tingkatan moksa, berdasarkan apa saja, terus ada juga jalan menuju moksa. Ada juga hambatan-hambatan atau tantangan apa saja yang dihadapi di era globalisasi. Nah, berikutnya kita akan latihan soal. Silakan kerjakan soal yang ada di lembar kerja siswa uji kompetensi halaman 89 sampai 92 dari soal nomor 1 sampai 25 di LKS. Foto jawaban kalian yang sudah dijawab di LKS kirim di Google Classroom. Selamat belajar, semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusikan di forum Google Classroom. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan baik. Baiklah, Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.